Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Pak Teguh Rianto yang selalu happy dan ceria. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan anak-anakku semuanya dalam keadaan sehat selalu. Dan jangan lupa kita senantiasa menjaga kesehatan dengan cara mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, dan menjaga jarak. Dan sebisa mungkin anak-anak semuanya untuk bisa mengurangi beraktivitas di luar rumah, bermain dan sebagainya, sehingga kita semuanya akan terhindar dari virus corona. Anak-anakku semuanya yang Pak Guru cintai dan yang Pak Guru sayangi, pertemuan kita kali ini adalah masih berkaitan dengan pelajaran matematika, dan materi untuk pagi hari ini adalah perpangkatan dan pangkat 3 suatu bilangan. Baik anak-anakku semuanya, pada kelas 5 kalian sudah pernah mempelajari tentang perpangkatan dan pangkat 2 suatu bilangan. Dan di kelas 6 ini kalian akan mempelajari perpangkatan kembali dan pangkat 3 suatu bilangan. Tetapi walaupun demikian, supaya kita ingat pelajaran tahun yang lalu, tidak ada salahnya kita mencoba mengingat kembali tentang perpangkatan dan pangkat 2 suatu bilangan. Oke anak semuanya, kita ingat bahwa bilangan perpangkatan itu simbolnya seperti ini ya. Ini 4 sebagai bilangan aslinya dan 2 adalah bilangan pangkatnya. Ini dibaca 4 pangkat 2. 4 pangkat 2 ini berarti 4 dikali 4, bukan 4 kali 2 ya. Jangan sampai lupa, 4 pangkat 2 itu bukan 4 kali 2, tetapi 4 kali 4, nah, sama dengan 16. Nah, bagaimanakah cara mencari 16 ini? Kalau misalnya bilangannya di atas 100, mungkin kita bisa menghafalkan bilangan 4 kali 4, 5 kali 5, dan sebagainya. Tetapi bagaimana kalau bilangannya di atas 100? Nah, berarti kan ini adalah cara memperoleh angka 16. Yang pertama, Pak Guru membuat 3 cara di sini, yaitu yang pertama 4 dikurangi 1 dikali 4 ditambah 1 ditambah 1 pangkat 2. 4 kurangi 1 berapa anak-anak? Iya betul 3 ya. Kemudian 4 ditambah 1 berapa? 5, ya betul 5. Dan 1 pangkat 2 itu adalah 1 ya. Sehingga 3 dikali 5 itu 15, ditambah 1 sama dengan 16. Nah, ketika kita mencari hasil dari 4 pangkat 2, maka kita boleh menggunakan angka 1, 2, dan 3. Tapi ini 4-nya aja. Perhatikan di sini 4, di sini 4, 4 juga sama. Kemudian di sini 4, di sini juga 4 aja. Nah, yang berubah adalah angka 1, 2, dan 3, 1, 2, 3, 1, 2, dan 3. Begitu juga dengan sama ini, 4 dikurangi 3 dikali 4 ditambah 3 ditambah 3 pangkat 2. 4 kurangi 3, 1, 4 ditambah 3, 7, 3 pangkat 2, 9, sehingga 1 dikali 7 ditambah 9 sama dengan 16. Paham ya anak-anak semuanya? Ini bilangan satuan ya, 4, 8. Bagaimana kalau bilangannya ratusan? Nah, kita lihat di sini ada bilangan 999. Dipangkatkan 2 itu hasilnya berapa ya? Kamu boleh mengerjakan dengan cara seperti ini. Tentunya ini dikerjakan dengan cara bersusun anak-anakku semuanya, sehingga diperoleh hasil 998.001. Nah, kalau kalian mengalami kesulitan bersusun, kalian bisa menggunakan cara seperti ini. Perhatikan, 991 dikurangi 1 dikali 999 ditambah 1 ditambah 1 pangkat 2. 999 dikurangi 1 berapa? Ini hasilnya 998. 999 ditambah 1 berapa? Hasilnya 1000. Kemudian 1 pangkat 2 sama dengan 1, sehingga jika kita kalikan 998 dikali 1000 itu adalah 998.000
ditambah 1 sehingga hasilnya adalah 998.001. Nah, paham ya anak-anak ya? Silahkan ini contohnya ditulis biar kamu bisa ya. Ini silahkan ditulis, saya yang belum nulis supaya ditulis kembali. Lanjut anak-anakku semuanya, bagaimana cara mencari akar suatu bilangan, akar pangkat 2 suatu bilangan. Nah, untuk menarik hasil akar pangkat 2 suatu bilangan bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu teknik perkiraan, teknik faktorisasi prima, dan teknik calandra. Tapi kali ini Pak Guru hanya akan menyampaikan dengan perkiraan dan faktorisasi prima. Ini hanya mengingat tahun kemarin ya, jadi Pak Guru agak cepat. Lanjut, sebagai contoh, kita akan mencari akar dari 529 itu berapa ya? Nah, untuk mencari akar dari 529 ini, maka kamu harus tahu, harus hafal bilangan akar pangkat 2 dasar. Nah, bilangan akar pangkat 2 dasar. Karena dari sinilah kita semuanya nanti akan bisa mengerjakan akar yang jumlahnya ratusan, akar yang jumlahnya ribuan, 10 ribuan, 100 ribuan dan sebagainya. Maka ini harus hafal anak-anak semuanya ya. Ayo yang belum hafal siapa? Yang sudah hafal Pak Guru acungi jempol ya. Bagus, hebat. Nah, silakan bagi yang belum hafal dihafalkan ya. 1 pangkat 2 sama dengan 1. 2 pangkat 2 sama dengan 4. 3 pangkat 2 sama dengan 9. 4 pangkat 2 16. 5 pangkat 2 25. 6 pangkat 2 36. 7 pangkat 2 49. 8 pangkat 2 64. 9 pangkat 2 81. 10 pangkat 2 hasilnya 1000. Hasilnya 100, maaf. Hasilnya 100. Nah, ini harus hafal ya anak-anak semuanya ya. Semuanya harus hafal. Kalau kalian ingin mengerjakan mencari bilangan akar, maka kamu harus hafal ini ya. Harus hafal. Nah, bagaimana caranya mencari akar dari 529 itu? Perhatikan di sini. Kita lihat bilangan ratusannya, bilangan ratusan 529 berapa ya nilai tempat. Kita belajar nilai tempat lagi ini ya, di kelas 4 atau kelas berapa ini ya. 529 nilai tempat ratusannya adalah berapa? 5. Nah, kemudian bilangan akar, kita kembali ke bilangan akar dasar ini. Bilangan akar 2 dasar yang kurang lebih atau sama dengan 5. Berarti ada di sekitar sini, antara 1 dan 4. Bilangan akar 2 dasar yang kurang lebih atau sama dengan 5 adalah berarti 4. Jangan di sini ya. Kalau di sini berarti melebihi 5. Padahal di sini tadi apa? Kurang dari atau sama dengan 5. Nah, berarti ini di sini. Sehingga yang kita gunakan adalah 4. Nah, harus kalian ingat bahwa 4 itu berasal dari mana ini? Dari 2 pangkat 2. Maka kita sudah ketemu bilangan untuk menentukan akar dari 529, yaitu 2. Bilangan di depannya 2. Nah, sudah ketemu 1. Nah, sekarang setelah 2 itu angka berapa ya? Maka kita lihat satuannya di sini. Satuannya adalah 9. Nah, kita lihat di bilangan akar ini, yang bilangan akar yang ada 9-nya. Nah, bilangannya akar ada 9-nya adalah ini 9 dan 49. Kira-kira yang dipakai yang mana ya? Apakah 3 ataukah 7? Kan sama-sama ini 9, ini juga 9. Nah, makanya kita boleh mencoba ya. Tadi bilangan di depannya kan 23 pangkat 2. Kemudian kita coba lagi yang 9 ini berarti 27 pangkat 2. Mana yang betul? Oh, ternyata setelah dihitung 23 pangkat 2 itu 529. Oh, pas.
Nah, sehingga akar dari 529 adalah 23. Kenapa kita tidak menggunakan 27 pangkat 2? Karena 27 pangkat 2 itu adalah 729 kelebihan. Paham ya anak-anakku semuanya ya? Ini teknik perkiraan. Nah, walaupun teknik perkiraan bukan berarti kira-kira yang sembarangan ya, karena kita punya dasarnya ini. Nah, silakan dipelajari, dicatat. Lanjut, yang kedua adalah dengan cara faktorisasi prima. Akar dari 2704 itu sama dengan berapa? Maka kita harus membuat faktorisasi prima dengan cara bersusun seperti ini. 2704 dibagi 2 sama dengan 1352. Dibagi 2 lagi 676. Dibagi 2 lagi 338. Dibagi 2 lagi 169. Dibagi 13 sama dengan 13. Barangkali ada anak-anak yang bertanya dan bingung, Pak kok dibaginya 2 terus sih Pak? Nah ini kan bisa dibagi 2. Kita lihat bilangan satuannya ini 4, 2, 6, 8. 4, 2, 6, 8 itu adalah bilangan apa? Bilangan jamak ya, bilangan jamak genap. Ini bilangan genap ini 4, 2, 6, 8 sehingga bisa dibagi 2 semuanya. Nah, kenapa ini dibaginya 13? Karena ini ganjil ya. Dan 169 itu hanya ada satu faktor yang bisa membaginya, yaitu 13. Nah, pelajari lagi faktorisasi prima ya. Masalah bifaktorisasi prima pelajari lagi supaya kamu paham. Sehingga didapat 2704 itu berasal dari 2 kali 2 kali akar dari 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 13 kali 13. Kita karena di sini ada 2 yang sama, ada 13 yang sama, sehingga 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2 dikali 13 pangkat 2. Kita ambil bilangan primanya 2 kali 2 kali 13 sama dengan 52 ya, 52. Ini dengan menggunakan faktorisasi prima ya, dengan menggunakan faktorisasi prima. Begitu anak-anakku semuanya, sekedar mengingat kembali tentang bilangan akar pangkat 2 dari suatu bilangan. Selanjutnya, inti dari materi pelajaran kali ini adalah kita akan mencari akar pangkat 3 dari suatu bilangan ya. Nah, akar pangkat 3 dari suatu bilangan juga bisa dicari dengan 3 cara, yaitu teknik perkiraan, kemudian teknik faktorisasi prima, dan teknik jalan berat. Tapi yang akan Pak Guru sampaikan lagi-lagi adalah 2 saja ini ya, yaitu teknik perkiraan dan faktorisasi prima. Oke, lanjut teknik perkiraan. Bagaimana cara mencari bilangan akar pangkat 3 dengan teknik perkiraan? Nah, jangan lupa hafal bilangan kubik dasar. Kalau tadi di perpangkatan 2 hafal bilangan akar dasar. Kalau di akar pangkat 3 kita harus hafal bilangan kubik dasar yang kurang dari atau sama dengan 1000. Kita ingat kembali, jeng. Nah, di sini angkanya sama, 1, 2, 3 sampai 10. Cuma yang berbeda adalah pangkatnya. 1 pangkat 3 sama dengan 1. 2 pangkat 3 sama dengan 8. 3 pangkat 3 27. 4 pangkat 3 64. 5 pangkat 3 125. 6 pangkat 3 216. 7 pangkat 3 343. 8 pangkat 3 512. 9 pangkat 3 729. 10 pangkat 3 sama dengan 1000. Itulah dia bilangan kubik dasar. Di bilangan kubik dasar ada yang unik. Nah, mana yang unik? 4 sama 4, 5 sama 5,
6 sama 6, 9 sama 9, 0 sama 0. Nah, jadi di bilangan kubik dasar ini ada yang unik. Perhatikan anak-anak semuanya. Coba dilihat di sini. Di sini 4, satuannya 4. Di sini 5, satuannya 5. Di sini 6, satuannya 6. Ya. Kemudian di sini 9, satuannya 9. Kemudian di sini 10, 0, satuannya juga 0. Nah, yang unik lagi apa? Ternyata 2 itu sama dengan 8 di sini. Ya. Ke sini 8 itu sama dengan 2. Terakhirnya kan? Perhatikan baik-baik ini. Ini 2 di depan, di belakangnya 8. Kalau ini 8 di belakang, 8-nya di depan, 2-nya di belakang. Ada lagi, kita lihat di manakah itu? 3-nya di depan, 7-nya di belakang, 7-nya di depan, 3-nya di belakang. Ya. Kemudian satu lagi yang unik. Mana ya? Adakah yang unik? Adakah yang unik? Nah, ini. Udah ya. Jadi yang unik itu ini 2 sama 8, 8 sama 2 ya. 3 sama 7, 7 sama 3 ya. Diingat ya anak-anakku semuanya ya. Kalau yang lain ternyata satu-satu ya. Mari kita lanjut setelah kita hafal dengan bilangan kubik dasar. Kita lanjut. Nah, ini lebih jelasnya lagi Pak Guru tulis di sini. Perhatikan di sini. Nah, ini kan ya. 1 1 2 8 3 7 4 4 5 5 6 6 7 3 8 2 9 0. Nah, ini harus ini bilangan unik sehingga untuk perkiraan mencari bilangan akar pangkat 3 di bilangan kubik itu akan lebih mudah dibandingkan mencari akar pangkat 2 suatu bilangan. Kenapa? Karena di sini tidak ada angka yang sama. Bandingkan dengan bilangan akar, banyak angka yang sama, ya. Oke, dilanjut. Nah, kita lanjut pada contoh. Berapakah akar pangkat 3 dari 4096? Nah, kita baca. Berapakah bilangan akar pangkat 3 dari 4096? Kita lihat, jeng-jeng. Kita bagi kita kelompokkan 4096 ini menjadi kelompok yang pertama berjumlah 3 bilangan, dari belakang yang hitungnya ya 1, 2, 3, sisanya sebagai kelompok 2. Nah, jadi nanti mengelompokkannya anak-anak dari belakang ya. Kalau ini kebetulan angkanya hanya ada 4, nanti kalau kamu menemukan angka 5, angka 6, maka tetap dari belakang, yaitu hitung 3 kali bilangan 1, 2, 3 di garis. Kemudian sisanya kelompok kedua hanya terdiri dari 1 bilangan. Paham ya? Kalau ini kebetulan ribuan. Kita lihat yang bilangan kubik dasar yang mendekati angka 4 itu mana? Bilangan kubik dasar yang mendekati angka 4 adalah 1. 1 itu berasal dari 1 pangkat 3. Nah, kan 1. Sudah temu angkanya di sini, nanti ditulis 1. Nah, sudah ketemu. Sekarang kita lihat satuannya 6. Nah, bilangan kubik dasar yang paling dekat dengan 6 habis berapakah? Oh, satuannya 6. Ini 1 dan 6, maka hasil dari akar pangkat 3 dari 4096 adalah 16. Gampang kan anak-anakku semuanya? Kenapa 6 sih Pak Guru? Karena bilangan kubik dasar yang ada 6-nya itu adalah apa yuk? Bilangan kubik dasar yang ada 6-nya adalah ya di sini. Nah, adalah 216. Nah, sehingga ini hasilnya adalah 16. Nah, ya. Lanjut anak-anak semuanya. Akar pangkat 3 dari 19.683. Kita bagi lagi, kelompokkan 3 ini 2. Nah, 19 akar pangkat bilangan kubik dasar yang paling dekat dengan 19 adalah 8. Nah, ini ya, yang paling dekat dengan 19 adalah 8.
Nah, 8 itu berasal dari mana? Yaitu 2 pangkat 3. Sudah ketemu angka 2-nya. Nah, ini kan 2. Kemudian 83. 83 itu yang paling dekat adalah bilang kubik dasarnya adalah 7. Maka sama dengan 27. Nah, itu anak-anakku semuanya ya, cara mencari akar pangkat 3 dari suatu bilangan. Bagaimana dengan cara faktorisasi prima? Kita lihat akar pangkat 3 dari 8 itu sama dengan berapa? Masih dibagi 2, 8 bagi 2 sama dengan 4 bagi 2 sama dengan 2. Maka sehingga akar pangkat 3 dari 8 adalah 2. Begitu. Lanjut, ini ada akar pangkat 3 dari 1000. Bagi 2 semuanya. 500 bagi 2 250 bagi 2 125. Nah, di sini jangan bagi 2 lagi ya. Karena di sini ada angka 5, satuannya 5, maka dibagi 5. 25 bagi 5 lagi 5. Sehingga bilangan akar pangkat 3 dari 1000 adalah 2 kali 2 kali 2, 3 kali 2 pangkat 3, 5 kali 5 kali 5, 5 kali pangkat 3, sehingga kita ambil 2 kali 5 sama dengan 10. Nah, kemudian akar pangkat 3 dari 1728. Kita lihat, nah ini silahkan kalian kerjakan ya. Nanti hasilnya kamu kirim di foto, kemudian dikirim ke WA-nya Pak Guru. Demikian saja pembelajaran kali ini. Selamat belajar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.